sebelumnya. Yuk, berarti kita nungguin slide forward. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi dari Error Detection and Correction Codes. Sebelum masuk ke materinya, kami akan berkenalan dulu. Jadi yang pertama itu ada Dionysius Lexi Putra Binata dengan NPM 52204 11194. Selanjutnya ada saya, Claudio Nova Putratuan, dengan NPM 52204 11185. Selanjutnya ada Theodorus Richard Daki dengan NPM 52204 11195. Lalu ada Hejren Arki dengan NPM 52204 11215. Selanjutnya ada Muhammad Rosi Pratama dengan NPM 52204 11211. Oke, selanjutnya akan nah, dari apa yang kita bahas itu ada daftar di sini bisa kalian baca. Itu pertama ada definisi dari error detection and correction codes. Lalu yang kedua ada implementasinya yang menggunakan metode hammer code. Selanjutnya ada penyelesaian dari soal nanti ada contoh-contohnya itu dari parity genap dan ganjil. Selanjutnya ada kesimpulan. Dan ini kita ngambil dari beberapa jurnal yang telah kami cari di Google. Oke, selanjutnya akan dibahas materi pertama dari error detection codes yang akan dijelaskan oleh Hezran. Baik, saya akan menjelaskan error detection codes. Jadi sebenarnya error detection codes itu atau kode koreksi error adalah sebuah algoritma untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam pesan yang dikirimkan sekaligus memperbaiki pesan tersebut sehingga pesan dapat tersampaikan dengan benar melalui sistem transmisi data, melalui sistem jaringan berbasis pada isi pesan itu sendiri. Lalu lanjut ada teknik error detection codes. Jadi untuk teknik error ini, pendekatan ini diterapkan pada lapisan data tag link atau lapisan transport. Model OC, pengirim dan penerima, baik keduanya atau salah satu, harus memastikan bahwa ada kesalahan transit. Ini dapat digunakan pendeteksi kesalahan yang merupakan data tambahan yang ditambahkan ke pesan digital tertentu untuk komunikasi pesan. Pendekatan dasar yang dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan adalah bit redundancy, di mana bit tambahan ditambahkan untuk membantu pendeteksian kesalahan. Beberapa teknik populer untuk mendeteksi kesalahan adalah pertama ada pemeriksaan paritas sederhana, kedua pemeriksaan paritas dua dimensi, ketiga cek sum, dan terakhir keempat adalah pemeriksaan redundansi siklik. Lalu lanjut. Nah, di sini ada pemeriksaan paritas sederhana. Ini merupakan blok data dari sumber dikenai bit pemeriksaan atau bentuk generator bit paritas di mana paritas satu ditambahkan ke dalamnya. Bisa dilihat blok tersebut di gambar yang warna hijau. Terlihat bahwa blok jika berisi angka 1 ganjil dan 0 ditambahkan jika berisi angka 1 genap. Skema ini menjadikan jumlah total 1 genap. Oleh karena itu, disebutkan pemeriksaan paritas genap seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Claudio. Nanti selanjutnya ada sorry. Ada pemeriksaan paritas dua dimensi. Itu adalah bit pemeriksaan paritas dihitung untuk setiap baris yang setara dengan bit pemeriksaan paritas sederhana. Nah, bit ini juga dipertimbangkan untuk setiap kolom dan kemudian keduanya diarahkan sebagai tambahan pada data di sisi penerima. Ini terkait dengan bit paritas yang dihitung dari data yang diterima. Data asli ditunjukkan pada gambar. Nah, ini ada data yang two-dimensional parity check, itu bisa dilihat ada data-data yang terinput. Selanjutnya ada penjelasan mengenai error correction codes. Itu mengenai dari konsep mengurangi dampak kesalahan. Jadi bisa kayak mengecek-ngecek data-data gitu kira-kira ada yang salah atau enggak, itu bisa menggunakan error correction codes ini. Lalu yang bisa diakibatkan oleh masalah pengamatan dari informasi digital terhadap kesalahan yang kerap muncul karena pada saat data proses transmisi tersebut. Justru mengakibatkan sistem menjadi salah pengertian
melakukan interpretasi terhadap simbol data-data yang akan diterjemahkan untuk kemudian diproses menjadi sebuah pesan. Selanjutnya ada implementasi yang menggunakan metode Hammer Coach yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tama. Oh ya, sebelumnya Hammer Code merupakan salah satu metode error detection yang populer untuk mendeteksi error pada saat transmisi data dengan menambahkan satu inputan untuk mendeteksi error. Oke, step pertama, tahapan utama adalah menentukan jenis input. Penelitian ini menggunakan citra digital sebagai data input, sehingga terlebih dahulu pilih citra digital sebelum melakukan operasi Hamming code. Lalu selanjutnya step kedua, setelah menetapkan citra digital sebagai data input, maka selanjutnya kita melakukan konversi dari nilai warna pada setiap pixel, atau dalam implementasi ini menggunakan contoh warna merah saja. Konvensi nilai warna dapat dilakukan dengan melakukan klik pada tombol cek binder gambar pada implementasi yang pertama tadi. Lalu selanjutnya step ketiga. Setelah seluruh data binder diketahui, maka tahapan selanjutnya adalah mengimplementasikan metode Hamming code. Contoh di sini kita menggunakan 32 bit. Implementasi Hamming code dilakukan dengan menentukan bit data yang akan diubah, serta menentukan urutan biner, data yang menjadi cek bit, dan juga data bit. Lalu selanjutnya implementasi step keempat. Selanjutnya yaitu mengoperasikan rumus untuk menentukan semua cek bit dari data input. Lalu untuk step kelima yaitu menentukan operasi Hamming code pada data output. Data output adalah data yang sudah mengalami perubahan atau dimisalkan mengalami kerusakan seperti pada gambar yang telah diinputkan. Lalu selanjutnya ada step ke-6, yaitu tahapan terakhir, adalah dengan melakukan operasi XOR terhadap nilai biner hasil input dan nilai biner hasil output. Lalu ada implementasi lanjutan. Setelah dilakukan perhitungan XOR atau SOR terhadap data input dan data output, maka akan menemukan hasil sebagai penanda terhadap posisi data bit yang mengalami kerusakan. Untuk mengetahui posisi data yang mengalami kesalahan tersebut, maka lakukan pencocokan nilai hasil perhitungan SOR dengan tabel data input, urutan data bit, dan cek bit data input. Berdasarkan hasil perhitungan SOR pada gambar 8 dengan tabel 2, maka diketahui bahwa data bit yang mengalami kerusakan atau error berada di posisi ke-12 atau D12. Setelah mengetahui bit yang rusak, maka bit tersebut digantikan dengan kebalikan atau not dari bit tersebut. Misalnya, nilai pada D12 adalah 1, maka digantikan dengan 0. Begitu juga sebaliknya. Lalu, selanjutnya, setelah dilakukan penghitungan SOR terhadap data input dan data output, maka akan menemukan hasil sebagai penanda terhadap posisi data bit yang mengalami kerusakan. Untuk mengetahui posisi data yang mengalami kesalahan tersebut, maka lakukan pencocokan nilai hasil perhitungan SOR dengan tabel data input, urutan data bit, dan cek bit data input. Lalu selanjutnya hasil penyelesaian dan kasus protokol akan dijelaskan oleh teman saya, Theo. Oke, selanjutnya pada hasil penyelesaian dan kasus protokol. Pada penyelesaian dan kasus ini, yang dimana pada saat data berada dalam transmisi, akan memungkinkan sistem terdapat data yang error. Masalah yang harus dihadapi dalam sistem komunikasi adalah terjadinya error yang menyebabkan sistem tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan.
Hal ini disebabkan karena adanya gangguan pada signal atau noise pada saat data ditransmisikan melalui sistem transmisi, sehingga pesan atau data yang diterima berubah ketika sampai di receiver. Selama pengiriman data baik berupa signal digital maupun signal analog data dan dikirim berupa bit dapat mengalami perubahan dari nilai 1 ke 0 atau sebaliknya. Misalkan saja pada data yang dikirim ada kata halo, di mana kata halo itu berisikan kode binary yaitu 0100 1000 0100 0001 0100 1100 0100 1111. Sedangkan data yang diterima menjadi 0100 0000 0100 0001 0100 1100 0100 111. Sehingga diketahui letak dan posisi di mana bit mengalami perubahan error. Dan di mana pada kasus pertama, yaitu contoh file teks yang akan dikirimkan yaitu halo, bisa kita lihat di sini pada kode binary halo, yaitu ada H, ada A, ada L, ada O. Dan di mana pada gerbang logika XOR ini yaitu terdapat A, B, Y, dan di mana pada A pertama yaitu 0, B kedua 0, B pertama 0 akan menghasilkan 0. Yang kedua yaitu A-nya yang 0, B-nya 1 akan menghasilkan 1. A yang ketiga yaitu 1, B yang ketiga yaitu 0 akan menghasilkan 1. Dan yang terakhir adalah A1 dan B1 akan menghasilkan 0. Pada lanjutannya kasus pertama yaitu misalnya si A menambahkan bit 0 karena bit 1 berjumlah genap dan akan dikirimkan kode binary 0 yang dimana si A ini akan menghitung jumlah nilai bit parity menjadi 0. Pada selanjutnya yaitu si B akan menerima kode binary dan akan dihitung keseluruhan parity-nya yang dimana pada kode binary ini yaitu 0 adalah benar. Pada si B ini akan melaporkan bahwa transmisi data berhasil dengan hasil parity yang benar atau sama. Pada yang kedua yaitu parity genap atau even parity. Nah, contoh yang akan dikirimkan yaitu ayah dengan binary sebagai berikut. Dapat dilihat binary pada ayah itu adalah A, ada Y, ada A, dan ada H. Pada lanjutannya kita dapat melihat si A menambahkan bit 0 karena bit satunya berjumlah genap dan akan dikirimkan binary 0. Yang dimana si A ini akan menghitung jumlah nilai bit parity menjadi 0. Pada si B menerima binary 0 juga. Nah, pada si B ini akan menjadi transmission error atau terdapat perubahan bit. Yang dimana si B ini menghitung keseluruhan parity karena dari si A dan si B tidak sama, akan si B ini akan menghitung keseluruhan parity menjadi 1, yaitu salah. Pada si B ini akan melaporkan terjadinya kesalahan transmisi, karena hasil nilai parity tidak sama. Pada kasus pertama, yaitu dari parity ganjil atau odd parity. Contoh file yang akan dikirim yaitu baju dengan binary sebagai berikut, yang dimana ada binary B, ada binary E, ada binary J, ada binary Q. Pada kasus lanjutannya ini, si A akan menambahkan bit 0 karena bit satunya berjumlah ganjil dan akan dikirim binary 0, yang dimana si A akan menghitung jumlah nilai bit parity menjadi 0. Dan si B menerima binary 0, yang dimana si B akan menghitung keseluruhan parity menjadi 0, yaitu benar. Dan si B akan melaporkan bahwa transmisi berhasil dengan parity yang benar atau sama. Yang pada kasus kedua yaitu dari parity ganjil atau odd parity, yang dimana kita akan membuat teks yang akan dikirim yaitu apel dengan binary sebagai berikut. Pada kasus selanjutannya
si A akan menambahkan bit 1 agar berjumlah ganjil. Karena bit satunya berjumlah ganjil, akan dikirimkan binary 1, yang dimana si A akan menghitung jumlah nilai bit parity menjadi 1, dan si B menerima bit parity, yaitu ada binary 0 dan binary 1. Yang dimana pada kasus ini terjadi juga transmission error atau terdapat perubahan bit, yang dimana si B akan menghitung keseluruhan parity yang dari binary 0 dan binary 1 akan menjadi 0 atau salah. Selanjutnya akan dijelaskan mungkin dari teman kami, yaitu pada kesimpulan. Saya akan memberikan kesimpulannya. Implementasi metode deteksi dan koreksi error dengan menggunakan Hamming code pada transmisi data adalah suatu proses yang penting untuk memastikan integritas dan keakuratan pesan yang diterima. Hamming code merupakan salah satu metode error detection yang populer yang bekerja dengan menambahkan bit check pada data yang dikirim, sehingga bit error dapat terdeteksi. Langkah awal dalam implementasi ini adalah menentukan jenis data input, misalnya citra digital, yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk biner. Selanjutnya, dilakukan implementasi Hamming code dengan menentukan urutan bit data dan bit check, sesuai rumus yang ditentukan. Setelah menerima data output yang mungkin mengalami error, dilakukan operasi sort antara data input dan output untuk mengetahui posisi bit yang mengalami error. Dengan membandingkan hasil operasi sort dengan tabel data input, posisi bit error dapat diketahui dan bit tersebut dapat diganti nilainya untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, metode deteksi error paritas, event, dan out parity juga dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya error berdasarkan hitungan jumlah bit 1 pada data. Dengan teknik Hamming code dan paritas, kesalahan pada bit dapat dideteksi dan dikoreksi selama proses transmisi data, sehingga memastikan integritas dan keakuratan pesan yang diterima. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada yang kurang atau kata yang kami sampaikan. Terima kasih. Dadah. Dadah. Dadah.